Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur karena anugerahnya kita masih diberi waktu ya untuk kita bisa kembali berjumpa, walaupun tidak secara langsung. Kita kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu semua juga adalah karena kebaikan dan anugerahnya semata. Biarlah kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini, biarlah kebenaran firman-Nya pada hari ini akan semakin memampukan kita untuk dapat menjalani hidup seperti yang memang Tuhan kehendaki. Saudaraku, pada suatu kali ada perlombaan panjat tebing yang diikuti oleh para katak dari segala jenis. Ketika pertandingan dimulai, semua penonton bersorak. Mereka masing-masing mendukung katak yang memang mereka jagokan. Namun rupa-rupanya di tengah pertandingan, beberapa katak akhirnya menyerah karena medan perlombaan yang memang sangat berat. Dan akhirnya hanya ada 7 katak yang terus berjuang untuk bisa mencapai garis akhir. Nah, saat medan semakin bertambah sulit, para penonton yang tadinya begitu mendukung, mensupport para katak itu mulai turun keyakinannya, mulai tidak yakin akan kemampuan katak yang mereka jagokan. Sehingga pada akhirnya mereka berteriak agar para katak menyerah saja. Bahkan sebagian dari para penonton itu memberitahu kepada para katak bahwa medan yang berat yang harus mereka lalui itu adalah medan yang sangat berbahaya, yang bisa saja membunuh mereka. Dan karena banyaknya suara yang meneriakkan hal seperti itu, singkat cerita, akhirnya hanya ada 1 ekor katak yang bertahan, yang terus berjuang, dan akhirnya dia memenangkan perlombaan dan dia menjadi juara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah diteliti, mengapa banyak katak yang gagal? Mengapa banyak katak yang awalnya begitu bersemangat ikut lomba, tetapi akhirnya mereka menyerah di tengah jalan? Dan hasilnya menyebutkan mereka pada akhirnya tidak melanjutkan perlombaan yang mereka ikuti karena mereka mendengarkan perkataan-perkataan para penonton yang membuat mereka menjadi takut, yang membuat mereka menjadi cemas, yang membuat mereka menjadi khawatir, dan akhirnya mereka memilih untuk berhenti dari perlombaan yang mereka ikuti. Dan bagaimana dengan katak yang satu itu yang bisa terus dan terus berjuang dalam perlombaan itu, dan akhirnya katak yang satu itu pada akhirnya pada akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Nah, ternyata saudara, katak yang terus berjuang sampai garis akhir, katak yang terus melanjutkan pertandingannya ini dan akhirnya dia keluar sebagai pemenang, ternyata ia adalah seekor katak yang tuli. Ia tidak mendengar apapun yang penonton katakan. Dia hanya berkonsentrasi penuh, mengarahkan pandangannya ke atas, ke garis final, tanpa dia melihat ke kanan dan ke kiri. Dan akhirnya si katak tuli ini pun keluar sebagai pemenangnya. Saudara yang mengasihi Tuhan, saudara yang selalu juga hidup dipelihara oleh Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan ini, ketika kita harus berhadapan dengan persoalan-persoalan yang tidak kita harapkan, yang menyesakkan dada, yang membuat kita
ada dalam keterpurukan, yang mungkin membuat kita ada dalam kecemasan. Terkadang kondisi-kondisi yang kita sedang alami itu semakin diperparah dengan banyaknya suara-suara yang berasal dari sekitar kita, yang melemahkan kita, yang semakin membuat kita terpuruk, yang semakin membuat kita merasa tidak berdaya, sehingga pada akhirnya kita gagal untuk dapat menghadapi, apalagi menyelesaikan persoalan yang ada dengan baik. Saudara, pada hari ini mari kita belajar dari si kata pemenang. Mari kita arahkan pandangan kita terus-menerus ke atas, ke garis final yang memang harus kita capai. Mari kita belajar di dalam kehidupan ini menulikan dalam tanda kutip telinga kita terhadap kata-kata yang melemahkan, terhadap kata-kata yang tidak berguna, terhadap kata-kata yang tidak membangun iman kita, terhadap kata-kata yang justru membuat kita semakin terpuruk ketika kita menghadapi persoalan yang ada. Maka saudara, pada saat ini kita belajar ketika ada banyak masalah, ketika ada banyak persoalan yang datang menghampiri kehidupan kita, ketika persoalan begitu terasa berat dan kita tidak sanggup untuk menanggungnya, mari kita belajar untuk mengarahkan pandangan kita hanya ke atas, kepada Allah si pemberi kehidupan, kepada Allah sang pemelihara kehidupan kita. Tetaplah semangat berjuang untuk kita bisa keluar sebagai pemenang. Dengan apa? Dengan terus kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Seperti yang dikatakan juga dalam firman Allah dalam Ibrani 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Saya akan bacakannya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Pada hari ini saya juga saudara kita ingatkan, mengapa kita harus mengarahkan pandangan kita ke atas? Mengapa kita harus mengarahkan mata iman kita, kehidupan kita hanya kepada Allah? Agar kita selalu dikuatkan, agar kita tidak menjadi lemah, berputus asa, putus pengharapan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berat di dalam kehidupan ini. Mengapa kita harus mengarahkan pandangan kita ke atas, mengarahkan hidup kita, iman kita hanya kepada Allah, agar saya dan saudara dimampukan untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang ada. Bahkan agar saudara dan saya dapat pada akhirnya keluar sebagai pemenang dalam pertandingan iman yang pada saat ini sedang harus kita ikuti. Saudara, pada saat ini biarlah kita tetap menjaga gairah, menjaga semangat dalam pertandingan iman yang harus kita jalani pada saat ini. Walaupun terkadang ada rintangan-rintangan yang berat menghadap, mari kita mengingat firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita melakukan pertandingan yang kita jalani ini
dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang pada saat ini sudah duduk di sebelah kanan Allah. Agar apa? Agar pada waktunya nanti pun saya pun saudara dilayakkan untuk masuk ke dalam rumahnya yang sudah disiapkan bagi kita sebagai sang pemenang dalam pertandingan iman yang pada saat ini sedang dan harus kita lakukan dalam hidup kita. Biarlah kita masing-masing mau menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kehidupan dalam kita menjalani apapun di dalam dunia ini. Dan biarlah kiranya kasih karunia Tuhan Yesus yang boleh terus kita biarkan memimpin dan membimbing kehidupan kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, mampukanlah kami dalam banyak hal yang terkadang datang menghadang dan merintangi kami dalam pertandingan iman yang harus kami hadapi pada saat ini, agar kami dapat menyelesaikan dan melewati setiap rintangan dan kendala-kendala dalam pertandingan iman yang harus kami hadapi, dengan kami terus mau mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang berkati kami, biarlah Tuhan Yesus yang tolong kami, biarlah Tuhan Yesus yang mampukan kami, agar kami dapat keluar sebagai pemenang dalam pertandingan iman dalam kehidupan ini. Walaupun ada banyak ketidakmudahan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dan di dalam kasih sayang Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, ku serahkan hati